Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Najib dari kelas 2E dan dari Fakultas Tarbiyah PAI khusus. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Pak dosen Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI tentang teori kerucut pembelajaran menurut Edgar Dale. Langsung saja, pengenalan tentang Edgar Dale. Edgar Dale adalah seorang pendidik Amerika yang dikenal karena teorinya tentang kerucut pengalaman. Ia mengembangkan kerucut pengalaman, juga dikenal sebagai piramida pembelajaran, yang menjelaskan bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman yang berbeda. Kerucut ini menunjukkan bahwa semakin ke bawah maka akan semakin konkret pengalaman yang diperoleh, dan semakin ke atas maka akan semakin abstrak. Edgar Dale juga membuat beberapa kontribusi untuk instruksi audio dan visual, termasuk metodologi untuk menganalisis isi dari film dan gambar bergerak. Selanjutnya, konsep kerucut pembelajaran Edgar Dale adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman yang berbeda. Kurikulum ini terdiri dari beberapa bagian yang menunjukkan tingkat abstraksi pengalaman yang diperoleh. Bagian bawah kerucut yang terdiri dari pengalaman langsung dan interaktif memberikan pemahaman yang paling besar, yaitu sebesar 90%. Sementara bagian atas kerucut yang terdiri dari pengalaman abstrak seperti membaca dan mendengar memberikan pemahaman yang relatif kecil, yaitu sebesar 10%. Kerucut ini menunjukkan bahwa semakin ke bawah maka akan semakin konkret pengalaman yang diperoleh, dan semakin ke atas maka akan semakin abstrak. Berikut adalah gambaran teori kerucut menurut Edgar Dale. Seperti yang bisa kita lihat, yang dapat diingat, kerucut paling atas yaitu membaca. Jika membaca, kita bisa mendapatkan pemahaman 10%. Semakin ke bawah, maka akan semakin mudah diingat. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan itu yang dapat diingat itu 20%. Mendengarkan. Terus selanjutnya ke bawah lagi, melihat gambar atau melihat diagram, lihat video atau lihat film, atau melihat demonstrasi. Itu yang dapat diingat itu 30%. Jadi 30%. Selanjutnya terlibat dalam diskusi. Itu bisa, yang dapat diingat itu bisa mencapai 50%. Dan selanjutnya menyajikan atau presentasi. Yang dapat diingat, perkiraan menurut Edgar Dale itu 70%. Selanjutnya lagi bermain peran atau melakukan
simulasi mengerjakan hal yang nyata atau langsung terjun, langsung praktek. Ya yang dapat diingat 90%. Jadi kesimpulannya, teori kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan bahwa pengalaman langsung dan interaktif memberikan pemahaman yang paling besar, sementara pengalaman abstrak seperti membaca dan mendengar memberikan pemahaman yang relatif kecil. Guru dan pendidik harus mempertimbangkan tingkatan pengalaman yang diperoleh siswa dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan hasil belajar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.